Boleh mulai? Boleh Habib. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-9 ya daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Ushul Fiqh ini. Yang lalu kita sudah masuk bab apa namanya? Babul Amr. Kita di akhir Babul Amr wa Nahi ya. Nahi sudah. Di akhir kita masuk di dalam bab siapa yang mukhatab itu siapa? Ya, ini kita mengetahui bahwasanya yang mukhatab itu al-mukallafun. Apa namanya al-mukallaf? Ya, ini al-mukallaf ini al-baligh wal akil yang memenuhi semua syurutu taklif. Saya kira sudah saya jelaskan dengan detail masalah yang kemarin itu. Sekarang kita masuk ke masalah kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apakah mereka itu mukallaf? Apakah mereka itu apa namanya? Mukallaf. Macam mana mereka itu mukallaf atau tidak? So, tengok ya. Orang-orang kufar, kan mereka itu kan tidak sah untuk sholat. Ketika mereka itu sholat, mereka tidak sah. Kenapa? Karena di antara syaratnya sholat itu adalah, di antara rukun untuk sholat itu adalah niat. Sedangkan di antara syurutnya niat itu, Anda mesti Islam. Jadi ketika orang itu sholat atau zakat, setiap ibadah yang memerlukan niat, dan semua ibadah memerlukan niat ya. Tidak ada ibadah yang tidak memerlukan niat kecuali satu, memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu tidak perlu niat. Jadi kalau orang kafir pun memandikan jenazah, tidak ada masalah. Oke. Ketika orang-orang kufar itu tidak sah untuk berniat, yang mana secara otomatis niat adalah satu rukun daripada ibadah, maknanya ibadahnya orang kufar tidak akan sah. Jaib. Mereka ibadah pun tidak sah. Apakah mereka tetap diminta untuk sholat alal mu'tamad indal muhakkikun? Ya. Orang-orang yang tidak beriman pun, orang-orang kufar pun masih wajib untuk sholat. Dengan makna mereka wajib untuk melakukan perkara-perkara yang furu'. Mereka tidak hanya wajib untuk beriman saja, yang mana beriman adalah perkara daripada usuluddin. Selain mereka itu wajib beriman, mereka juga wajib untuk apa namanya? Mereka juga wajib untuk sholat dan zakat dan semua perkara yang furu'. Ini adalah pendapat muhakkikun daripada usuliyun ya. Kenapa saya tiba ada kolil? Karena beberapa ayat yang mengatakan hal semacam itu. Terus apa maknanya ya Habib? Maknanya kalau mereka itu tidak sholat, tidak zakat, dan mereka meninggal dalam keadaan mereka tidak beriman, pada hari kiamat kelak, mereka akan diazab dengan azab melebihi azab tidak beriman saja. Karena setiap panas levelnya itu tidak ada akhirnya. Ada api levelnya 1.500 derajat Celcius. Ada yang 2.000, ada yang 3.000. Oh, kalau hanya kafir saja 2.000 derajat Celcius. Oke, plus dia tidak sholat, dia tidak zakat, ya ditambah lagi menjadi 3.000. Wahakada. Apa namanya? Wahakada. Jidan. So, tengok al-kufar wal khitabu syar'i. Ammal kufar fasahih inda ahlil haq annahum dakhiluna fil khitabi jami'i furu'i syariah. Adapun orang-orang yang kafir, maka sahih menurut ahlul haq mereka itu masuk di dalam khitab dengan semua furu'u syariah. Apa itu furu'u syariah? Di bawah iman. Di bawah apa namanya? Di bawah iman. Fahum mukhatabuna biha ma'antifa'i syartiha wa huwal Islam. Mereka mereka tetap ditaklif, mukallaf dengan furu'u syariah seperti sholat, zakat, puasa, walaupun kalau mereka sholat pun mereka tak sah. Kenapa? Karena mereka bisa untuk sholat dengan melakukan syaratnya, yaitu apa?
beriman. Hadza huwa makna kalamnya Imam Syafi'i, bahwasanya orang yang tak beriman tuh bukan tidak mampu sholat, mereka tidak mau sholat. Kalau memang mereka mau sholat, mereka akan gunakan, mereka akan buat sesuatu yang tidak sah sholat selain dengannya. Apa itu? Dengan beriman. Oh, saya tak ada sijil. Memang Anda tak ada sijil, dan Anda tidak akan mampu untuk sekarang dapat sijil. Kalau Anda tak dapat sijil, ya Anda kena belajar. Tidak mungkin university memberi Anda sijil kecuali Anda itu belajar. Cuma syariat itu mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang tidak beriman sejak bayi memang dia dilahirkan daripada keluarga yang tidak beriman, keluarga Nasoro, keluarga Yahudi, keluarga Buddha. Kemudian setelah 50 tahun dia baru masuk Islam. Padahal setelah dia itu balik, dia sudah diminta untuk sholat, tapi dia baru sholat setelah umur 50 tahun. Apakah dia wajib untuk mengkodoknya? Seharusnya kalau memang dia itu mutolab, ya wajib dikodok. Cuma khusus untuk kafir asli, makna yang tidak pernah dulu itu bukan orang yang murtad, maka ketika dia masuk Islam sudah umur tua, maka dia tidak wajib untuk mengkodok sholat yang sudah dia lewati ketika dia itu tidak beriman, walaupun dulu dia wajib sholat. Kenapa? Karena al-kufar mukallafuna bi furu'i syariah, dan ketika dia masuk Islam, targhiban, untuk memotivate dia untuk masuk Islam, maka dia dimaafkan perkara-perkara yang dulu tidak dia lakukan. Karena kalau ada orang sudah masuk Islam umurnya 50 tahun, ketika masuk Islam, kalau Anda masuk Islam, Anda wajib mengkodok sholat Anda selama 35 tahun. Kan orang kan malah banyak banget saya punya hutang, 35 tahun sholat. Berarti berapa itu ya? 12 bulan, 1 bulan hitung saja 30 hari. 30 dikali 12 berapa? 360 dikali 30. Banyak sangat, 10.000 hari. 10.000 hari dikali 5. Berapa? 50.000 sholat dia wajib sholat. Kan terlampau banyak itu. Akhirnya betul saya tak masuk Islam lah. Terlampau susah untuk masuk Islam. Itu hanya sholat saja. Puasanya macam mana? Wajib untuk mengkodok 30 tahun puasa. Banyak nih. Banyak maknanya saya. 30 tahun. 30 tahun, 30 bulan saya puasa. 30 bulan, gila kah? 30 bulan saya puasa, banyak sangat itu. Akhirnya orang tak nak untuk masuk Islam. Sebab itulah Islam mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu memotong dan menutupi sebelum daripada Islam. Dengan arti kalau Anda masuk Islam, semua perbuatan yang tidak Anda lakukan sebelum Islam semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, kalau Anda tidak masuk Islam sampai Anda mati, semua sholat selama 50 tahun itu akan kami tagih ketika di akhirat. Wallahu a'lam. Ini untuk orang yang kafir asli ya. Mana kafir asli itu yang memang dari awal tuh dia itu memang kafir. Berbeda dengan dia itu murtad. Masuk Islam, kemudian menjadi Nasrani, kemudian Islam lagi. Nah, ketika itu, walaupun dia masuk Islam lagi, berapa tahun dia murtad? Dia murtad 30 tahun. Dulu dia sampai umur 20 tahun tuh Muslim. Kemudian murtad 30 tahun. Kemudian umur 51 tahun masuk Islam lagi. Dia kena mengkodok 30 tahun ini. Kalau dia itu murtad. Kenapa? Karena dia itu, karena murtad ini lebih teruk daripada orang kafir asli. Kenapa? Karena orang kafir asli tidak pernah merasakan Islam. Tapi orang ini sudah pernah merasakan Islam, tapi dia menginginkan kegelapan. Karena itu semua kewajiban yang dulu dia wajib lakukan, kemudian dia tinggalkan selama 30 tahun wajib dia qadha daripada zakat, puasa, dan zakat, puasa, dan sholat. Kenapa semacam itu? Anda salah. Karena Anda sudah membuang Islam ketika Anda mendapatkan Islam. Wallahu a'lam. Fahum mukhatabuna biha ma'antifa'i syartiha wa huwal Islam fayu'adzabuna hina idin ala amren. Maka orang-orang kufar pada hari kiamat kelak ketika mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman, mereka akan diazab karena dua perkara. Yang pertama adalah mereka meninggalkan furu'us syariah, dan karena mereka tidak beriman, mereka tidak masuk Islam, fahum dakhiluna fil khitab bisa iri furu'i syariah. Maka orang kafir pun juga masuk di dalam perintah Allah dalam furu'us syariah seperti sholat, zakat, dan puasa. Dan juga masuk di dalam perintah untuk masuk Islam. Yang mana Islam itu tanpa ada Islam, sholat tidak sah. Orang kafir kalau sholat 1 hari 5 kali. Masya Allah, jamaah pula, sof awal lagi.
Anda tengok ada orang-orang mat saleh yang tidak beriman, sholat di surau atau di masjid-masjid Malaysia, contohnya semacam itu. Kemudian tidak pernah apa namanya, tidak pernah cuti sholatnya, 1 hari 5 kali. Di soft pertama pula, di belakang imam pula. Apakah sholatnya itu diterima? Tidak diterima sholatnya itu. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah, walaupun hari-hari dia sholat. Saya orang-orang tanya, kenapa Habib semacam itu? Ini bukan hanya dia sholat ya, dia bersodakoh, dia berbuat baik, tidak akan diterima. Maknanya mungkin Anda akan mendapat balasan di dunia daripada orang-orang hormat Anda, orang-orang suka Anda. Tapi apakah Anda mendapat pahala karena Anda bersedekah di dunia? Tidak. Ini saya ibaratkan seperti orang itu masuk kampus, tapi dia tak register. 4 tahun dia hadir kelas, ame subjek semuanya selama 4 tahun. Tapi apakah ketika sudah graduate dia mendapat sijil? Tidak. Kenapa? Karena dari awal orang ini tak register. Sama di Islam juga sama seperti itu. Pahala Anda mendapat pujian orang, iya, tapi apakah mendapat pahala? Tidak, karena memang dari awal Anda tidak masuk Islam. Selama Anda tidak masuk Islam, maka Anda tidak melakukan perkara-perkara ini karena Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biduni apa namanya? Dakhiluna fil khitab bil Islam alladzi bidunihi furu'u syariah mamnu'atun la tasih. Wa ma'a kaunihi mukhatabuna wa ma'a kaunihi mukhatabina bil furu'i illa annaha la tasihu minhum idza fa'aluha illa bil Islam. Dan ini peliknya ya, walaupun mereka itu dipaksa untuk sholat, tapi sholatnya mereka tidak sah kecuali mereka masuk Islam. Ya terus bagaimana ya Habib? Ya masuk Islam dulu, baru Anda sholat. Wa inna ma kulli fal kuffaro wa inna ma kulli fal kuffaru bi furu'i syariah li annahum law lam yakunu mukallafina biha lama au'adahumullahu ala tarkiha. Lah kemudian akan ada pertanyaan, lah Habib, lah terus kenapa kok orang-orang yang tidak beriman itu diwajibkan untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, padahal kalau mereka sholat ataupun puasa pun tidak akan sah sholat dan puasanya itu. Loh memang sebenarnya memang semacam itu, akan tetapi kita melihat bahwasanya di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala itu au'adahum. Au'ad ini mengancam mereka bahwasanya kalau mereka tidak melakukan perkara-perkara ini mereka akan diadab. Dan yang menentukan masalah ini dosa atau tidak bukan kita, tapi Allah, karena at-tahsin wa takbih itu daripada Allah. Maknanya perbuatan ini mendapat pahala atau perbuatan ini mendapat dosa, bukan kita yang menentukannya, tapi Allah. Allah mengatakan bahwasanya kalau orang kafir tidak sholat, mereka akan mendapatkan dosa. Loh, ayat yang mana itu? Dibilang lakinnal ayatil mu'idata apa namanya? Lakinnal ayatil mu'idata bil adzabi ala tarkil furu'i katsiratun. Akan tetapi ayat-ayat yang mengancam dengan azab karena orang-orang kafir tidak tidak melakukan furu'u syariah itu banyak. Contohnya masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. So, tengok katanya ketika Allah itu Subhanahu wa taala menanya orang-orang yang tidak beriman, ketika mereka masuk neraka sakor, kok bisa kalian tuh masuk neraka sakor? Apa cita? Katanya apa namanya? Katanya para malaikat, apa cita sebenarnya? Kok sampai bisa kalian tuh masuk sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat. Kami tidak sholat. Seharusnya kan mereka cukup mengatakan kami tidak beriman. Tapi kenapa mereka mengatakan kami tidak sholat? Padahal sholat itu bukan usul syariah, tapi dia adalah furu'us syariah. Maknanya kalau orang tidak sholat, dia tidak keluar daripada agama. Tidak dikatakan dia itu kafir. Dan ayat yang lain, wa qauluhu ta'ala wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Celaka, neraka wail bagi orang-orang musyrik yang mereka tidak menunaikan zakat. Bukan tidak beriman, tapi tidak menunaikan zakat. Menandakan bahwasanya orang kafir pun juga wajib untuk zakat, juga wajib untuk sholat. Wa qauluhu ta'ala wa may yaf'al dzalika yalqa athaman. Yang tidak melakukan furu'u syariah yalqa athaman. Mereka akan bertemu dengan dosa. Dan ini wa may yaf'al, kata-kata man sayati ba'da qalil, itu maknanya untuk umum, untuk semua orang, siapapun. Tak kisah Anda itu muslim, tak kisah Anda itu tak muslim. Kalau Anda tidak berbuat taat
dan berbuat perkara yang maksiat akan mendapatkan dosa. Wa huwa amun lil uqala. Dan kata-kata man am umum untuk semua uqala. Tak kisah dia itu apa namanya? Tak kisah dia itu muslim atau tidak muslim. Fasarraha bi ta'dzibihim bi tarki zakati wassalah. Maka Allah Subhanahu wa taala sarraha, makna sarraha menggunakan lafaz yang sharih yang tidak mempunyai makna kecuali satu, bahwasanya orang-orang kafir yang tidak sholat dan tidak zakat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat karena mereka tidak sholat dan tidak apa namanya? Tidak zakat. Bukan hanya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan ini setelah sudah babul apa namanya? Al-amr wan nahi. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya yaitu apa? Al-am. Al-am, apa itu al-am? Berkali-kali saya jelaskan di dalam mantik atau di dalam kelas-kelas yang lain, perbedaan antara mafhum dan misdak. Nah, di sini pentingnya ya, nih, karena mafhum dan misdak itu mempunyai kesan yang sangat erat di dalam babul am wal mutlak. Saya ulangi lagi ya, apa itu mafhum? Mafhum itu adalah sebuah makna kuli. Contohnya ketika saya itu mendefinisikan apa itu manusia. Manusia, apa itu al-insan? Al-insan adalah hayawanun natik. Hayawanun natik ini adalah mafhum kuli. Sebuah makna yang mana makna itu kuli. Makna kuli itu bisa untuk mencakup lafaz yang sangat banyak. Bukan, bisa untuk mencakup afrod atau misdak atau individu yang sangat banyak. Maknanya, hayawanun natik adalah sebuah makna. Dia tidak ada di dalam dunia nyata. Yang ada dalam dunia nyata itu adalah individunya. Contohnya, Azri, Ammar, Ali Bagir. 3 orang ini bukan manusia, tapi adalah misdak, individu daripada manusia. Ini adalah perkara yang sangat penting. Berkali-kali saya jelaskan di mantik, berkali-kali saya jelaskan di ilmu kalam. Kenapa? Di sini sekarang pentingnya di sini. Am, ini banyak orang tidak paham ya. Apa itu am? Am adalah sebuah lafaz. Yang mana lafaz itu bisa untuk ketika Anda melihat lafaz itu akan bisa untuk mencakup individu yang sangat banyak. Maknanya di dalam lafdzul umum, Anda akan tengok misdaknya, Anda akan tengok afrodnya. Berbeza di dalam lafdzul mutlak, di dalam lafdzul mutlak, Anda tidak tengok afrodnya, Anda tengok mafhumnya. Beza kan? Sangat-sangat beza sekali. Karena itu lafdzul mutlak Anda tidak tengok dalam lafdzul mutlak itu, oh kita akan mengeluarkan afrodnya. Tidak. Di dalam lafdzul mutlak, Anda mengeluarkan atau menyempitkan mafhumnya, bukan menyempitkan afrodnya, karena lafdzul am ditengok daripada individunya, ditengok daripada misdaknya, ditengok daripada afrodnya, tapi lafdzul mutlak Anda tengok daripada mafhumnya. Hadza huwa takriban secara khulasah perbezaan antara lafdzul mutlak dan lafdzul am. Di sini memang tidak dijelaskan sedetail sejelas apa yang saya katakan, tapi intinya semacam itu. At-ta'rif, apa itu al-am? Al-am lafdun yatanawalu daf'atan akthar min wahidin min ghairi dalalatin ala ta'yini miqdaril madlul. Apa itu am? Am adalah sebuah lafaz yang mana lafaz itu mencakup daf'atan. Daf'atan itu sekaligus, bukan satu persatu, tapi sekaligus. Contohnya ketika Anda mengatakan uhibbul insan. Kata-kata insan ini maknanya di dalam kata-kata insan, masuk di dalamnya itu 7 miliar manusia langsung. Tidak ada apa namanya? Tidak ada, masuk dulu 10, kemudian 20, tidak. Itu namanya apa? Daf'atan. Sekaligus masuk semuanya. Maknanya semua afrodnya insan masuk di dalam kata-kata insan, daf'atan, sekaligus. Yang mana yatanawalu daf'atan aktsar min wahidin, sekaligus lebih daripada 1, 2 ataupun lebih tanpa ada batasan, tanpa ada apa namanya? Batasan. Min ghairi dalalatin ala ta'yini miqdaril madlul, tidak boleh ada secara spesifik lebih daripada 1 itu berapa? Tidak ada. Ya pokoknya
lafadz yang dia itu mengandung afrodnya lebih daripada satu. Loh iya, berapa itu? 2 kah 3? Tidak ada batasan secara spesifik. Yang penting selama selama afrodnya itu bisa masuk ke dalam makna ini, maka dikatakan itu adalah am. Berbeda kalau Anda mengatakan uhibbu salasata rijalin. Salasata rijal itu lebih daripada satu, tapi tidak dikatakan itu adalah umum. Kenapa? Karena di situ ada angka secara spesifik. Di dalam umum tidak boleh ada angka secara spesifik. Angkanya mesti mubham. Mesti apa namanya? Angkanya mesti tidak diketahui. Berapapun bisa masuk. Itu namanya apa? Umum. Wa akhsaru min dzalika antakul, dan yang lebih ringkas daripada definisi ini, Anda bisa mengatakan al-am ma'amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Am adalah lafadz yang mencakup 2 ke atas tanpa batasan. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Apakah mesti 10? Tidak. Mesti 100? Tidak. Bisa lebih daripada 100 sampai tak terhingga. Sampai tak terhingga. Wa huwa ma'khudun min madati qaulihim amamtuhum bimama'i minal atau aisyamiltuhum bihi. Dan kata-kata am ini diamik daripada madah di dalam akar kata amamtuhum bimama'i. Aku mencakup mereka semuanya dengan pemberianku, maknanya mereka semua aku beri. Ai syamil tuhum bihi, maknanya semua akan mendapat pemberian, semua akan mendapat pemberian. Siagul umum. Oke, sekarang ini adalah makna daripada am. Saya ulangi lagi, makna daripada am adalah sebuah lafadz yang mana lafadz itu akan bisa mencakup afrod yang sangat banyak sekali tanpa batas, dan mesti 2 ke atas, tidak boleh hanya 1. Mesti 2 ke atas. Dan 2 ke atas itu berapa? Tidak ada batasannya. Kalau ada batasannya, bukan am namanya. Oke, sekarang maknanya jelas ya Habib. Terus di dalam Al-Quran, lafadz apa yang menunjukkan kepada makna ini? Lafadz yang menunjukkan ke makna ini itu ada beberapa. Wasiyagu al-fadil umum al-maudu'ah lahu munhasiratun fi arba'ati anwa. Dibilang sigotul umum, yang lafadz-lafadz di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada makna umum itu hanya terbatas di dalam 4 macam saja. Di dalam 4 macam saja. Sekiranya kalau di dalam Al-Quran ataupun hadis ada 4 lafadz ini, maka ketahuilah yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasul adalah afrod yang tidak terbatas. Maknanya lebih di atas 1, tapi tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Contohnya apa? Yang pertama adalah al-jama' al-mu'arraf bi'al. Bilang al-jama' bil makna lughawi. Makna jama' bi makna lughawi, di dalam bahasa Arab kan ada mufrad, ada musanna, ada jama' kan. Contohnya kitab. Kitab mufradnya itu adalah kitabun. Musannanya kitabani. Jamaknya apa? Kutub. Lah, kutub itu dikatakan dia itu lafdun am dengan catatan ya. Harus ada alnya. Harus ada alif walamnya. Maknanya al-kutub. Berbeza dengan kutubun, itu bukan jamak. Maaf, itu bukan am. Itu jamak, tapi itu bukan am. Kenapa? Karena dia hanya mencakup 3-9 saja. Berapa itu? Ya tidak. Saya tidak tahu. Yang penting antara 3 dan 9. Mumtaz. Selama dia ada batasannya, tidak dikatakan dia itu am. Selama, tengok ya, kutubun 3-9, dia ada batasan 9. Cuma kita tidak mengetahui jumlah daripada kitabnya. Contohnya saya mengatakan, indi kutubun. Saya mempunyai beberapa kitab. Oke, beberapa kitab itu berapa? Dia tidak 1, dia tidak 2. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8, mungkin 9. Di atas itu tidak. Lah, maknanya di sini kata-kata kutub, maknanya terbatasi dengan 9. Ketika dia terbatasi, dia bukan am. Am itu mesti tidak terbatasi dengan jumlah tertentu. Kalau saya mengatakan indil kutub, dengan makna am, maknanya aku mempunyai semua kitab. Aku mempunyai semua kitab. So, tengok. An-naw'ul awal al-jama' bil makna lughawi al-mu'arraf bil alifi wal lam. Wa huwa al-lafdhu dal ala jama'atin. Apa itu al-jama'?
lafat yang menunjukkan kepada jamaah. Apa itu jamaah? Kelompok. Fasyamilal jam'a wasmal jinsil jam'i. Maka kata-kata al-jama' dengan makna sesuatu lafat yang menunjukkan kepada sebuah kelompok mencakup jamak dan mencakup ismu jinsil jam'i. Apa itu ismu jinsil jam'i? Ismu jinsil jam'i itu adalah sebuah lafat yang dibedakan antara jamak dan mufradnya dengan tak. Contohnya at-tamr jamak. Kalau satu apa? Tamroh. Tamroh satu biji kurma. Lah kalau banyak biji kurma apa? Tamrun. Nah, itu namanya adalah ismu jinsil jam'i. Yang dibedakan antara mufrad dan jamaknya itu dengan tak marbutoh. Jayidan. Nahu qaulihi ta'ala qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang mukmin. Mukminun jamak mudzakkar salim. Ada alnya, al mu'minun. Oke. Orang-orang mukmin berjaya. Oke, berapa orang-orang mukmin itu? Semua orang mukmin. Tidak selama dia mukmin maka dia berjaya. Oke, sampai berapa jumlahnya? Tak terhingga. Pokoknya tolak ukurnya dia itu muslim, berapapun jumlahnya tidak terhingga. Contohnya lagi, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Al-alam, alamin, dia itu adalah mulhaq di jamak mudzakkar salim. Yang penting dia itu adalah jamak. Mu'arraf bi'al. Alam maknanya adalah segala sesuatu selain Allah. Allah adalah Tuhan selainnya. Maknanya selain Allah semuanya adalah mesti menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah, Allah adalah Tuhan baginya. So, tengok. Ada berapa jumlahnya? Tak kisah. Saya di sini tak cakap jumlah. Saya cakap semua yang bisa masuk di dalam makna alamin. Wahwa apa? Masih wallaha subhanahu wa ta'ala. Wa nahwu at-tamru kutun. At-tamru kutun di sini adalah ismu jinsil jam'i. Kenapa? Karena tamr jamaknya. Kalau mufradnya apa? Tamroh. Maknanya at-tamru kutun. Semua tamr, tidak kisah berapapun jumlahnya, tidak kisah berapapun macamnya, selama dia itu tamr, selama dia itu korma, maka dia itu adalah kut. Apa itu kut? Makanan pokok. Makanan ada 3 ya, ada kut, fakihah, sama tadawi. Dibilang makanan imah dibuat makanan pokok, atau makanan lauk pauk, atau untuk berobat. Itu namanya apa? Macam-macam daripada makanan. Selama dia itu tamr, maka dia bisa untuk dipakai untuk makanan pokok. Kita orang Malaysia, Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi. Jadi kita bukan at-tamru kutun, tapi ar-ruzu kutun. Ar-ruzu kutun, atau an-nasi kutun. An-nau' utsani al-ismul wahid al-mufrad. Dan di antara lafat-lafat yang menunjukkan kepada makna am adalah isim wahid yang mufrad, yakni mufrad yang mu'arraf bi al-mu'arraf bil alifi walam. Anda boleh cakap alifi walam, Anda boleh cakap al, tapi wallahu alam, yang saya pahami daripada guru saya, nahwu, Syekh Ali Syubro Milsi, bahwasanya al-mu'tamad menyebut alif walam itu salah. Yang benar adalah al, bukan alif walam. Karena hal, Anda tak cakap hak walam, tapi cakapnya hal. Karena itu alif walam, seyogyanya kita cakap apa namanya? Al. Fa'innahu yufidul umuma bidalili jawazil istithna minhu fi qaulihi ta'ala innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Dibilang al-mufrad al-mu'arraf bi al itu yufidul umum. Kenapa? Karena ketika ada mufrad, Anda letakkan dengan mufrad itu alif walam atau al, maka dia akan bisa Anda istitsnakan. Dan di dalam ilmu usul fikih kita sering mengetahui bahwasanya al-istitsna mi'yarul umum. Selama perkara itu bisa dikecualikan, maka ketahuilah itu adalah perkara yang umum. Dan di dalam Al-Qur'an ada lafdul mufrad yang muhalla bi'al, dan dia bisa untuk diistitsnakan. Apa contohnya? Innal insana lafi khusrin, bahwasanya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu, kata-kata illa sebagai pengecualian, sebagai exception. Dan exception itu digunakan untuk insan. Maknanya insan yang dia itu bukan jamak, dia itu adalah lafdzul mufrad, dan ada alnya, bisa untuk dikecualikan. Wal istitsna mi'yarul umum. Selama mufrad itu bisa dikecualikan, maknanya mufrad al-muhalla bi'al itu daripada al-fadil umum.
Innal insana lafi khusrin illa ladina amanu. Al-ayata. Al-ayata dia itu mesti mansub ya. Karena muqaddarnya ikra'ul ayata. Ai kulla insan. Innal insana bukan hanya satu manusia, bukan, tapi inna kullal insani. Semacam itu. Kenapa kok Anda bisa mengatakan semacam itu? Karena setelahnya ada istifna. Dan istifna mi'yarul umum. Hati-hati ya. Saya dulu pernah dengar ada orang mentafsirkan kaidah usuliyah al-ma'rufah itu al-istifna mi'yarul umum. Maknanya kalau ada istifna, contohnya kalau ada lafzul umum di istifna, maknanya Anda tidak boleh mengistifna lagi, Anda tidak boleh mengecualikan lagi, kecuali dengan dalil. Itulah makna al-istifna mi'yarul umum. Itu makna yang salah ya. Makna yang benar adalah setiap lafaz. Kalau Anda ingin tahu lafaz ini umum atau tidak, makna ini umum atau tidak, maka cobalah Anda kecualikan. Anda istifnakan. Kalau lafaz itu berhasil Anda istifna, ketika Anda istifnakan lafaz itu sahih menjadi jumlah yang mufidah. Contohnya ya, Alkitab. Apakah Alkitab itu lafdun umum atau tidak? Dia kan mufrad, muhalla bi al. Oh, dia lafdun umum. Bagaimana Anda tahu? Karena ketika saya tarkib di jumlah mufidah, contohnya ishtaraitul kitabah. Saya membeli kitab illa kitabal fikhi. Sah apa tidak semacam itu? Apakah lafaz ini jumlah mufidah? Jumlah mufidah. Selama dia jumlah mufidah, maknanya Alkitab adalah lafdun umum. Saya beri contoh lagi. Apa? Al-khubuz. Al-khubuz. Akaltul khubza. Jumlah mufidah. Coba kecualikan, tambahi istifna. Akaltul khubza illa khubza burrin. Oh, sah. Maknanya ketika saya istifnakan, lafaz ini menjadi lafaz yang jumlah menjadi jumlah yang mufidah. Maknanya al-khubuz di sini adalah lafdun am. Kenapa? Karena berhasil untuk diistifnakan. Dengan catatan malam yatahaqqaq ahduhu litabadurihi ila dzihin haina idin, kecuali kalau tidak ada dalil yang mengatakan bahwasannya al yang ada di kitab, yang ada di khubus, yang ada di insan itu semuanya al ahdiyah. Apa itu al ahdiyah? Al ahdiyah itu yang menunjukkan tentang ahdu dzihni. Maknanya ra'aitul kitaba. Bukan aku melihat semua kitab, tapi ra'aitul kitaba, aku melihat kitab itu. Nah, kitab apa namanya? Itu. Ketika Anda mengatakan kitab itu, maknanya adalah hanya satu kitab. Itu namanya ahdi dzihin. Otak Anda mengisyaratkan menuju ke satu kitab tertentu. Lah, ketika dia itu satu kitab tertentu, tidak bisa Anda kecualikan. Contohnya ya, saya nak cakap, saya melihat Ammar, tapi saya tak nak cakap namanya. Saya cakap ra'aitur rajula. Lah, ar-rajula ini apa? Rajula ini saya menginginkan ar-rajula ini Ammar. Kenapa? Karena saya tidak ingin menyebutkan namanya. Maka ketika itu tidak bisa untuk diistifna kata-kata ar-rajul. Kenapa? Karena maknanya aku melihat laki-laki itu. Dan itu tuh hanya satu. Dia bukan perkara yang umum. Karena itu tidak bisa untuk diistifna. Dan bagaimana Anda bisa mengetahui ini adalah al-jinsiyah atau al-ahdiyah, al-lil istighraq atau ahdiyah? Zahirnya daripada kalamnya Said Muhammad di sini, kalau Anda menemui al, maka bawalah pertama al itu kepada makna istighraq. Kecuali ada dalil yang mengatakan bahwasanya alnya ini adalah al-zihniyah. Baru Anda bawa kepada al zihniyah. An-naw'u tsalis al-asma'ul mubhamah. Dan di antara perkara ketiga yang menunjukkan kepada siyagul umum adalah al-asma al-mubhamah. Apa itu asma mubhamah? Yang tidak ada menunjukkan sebuah jenis atau zat secara spesifik. Tapi dia lebih umum daripada itu. Contohnya macam ini. Al-asma al-mubhamah katsirah, nanti ada namanya asma al-mutawaghilah. Dia bukan hanya mubhamah, tapi mutawaghilah. Apa itu mutawaghilah? Syadidatul ibham. Sangat mubham sekali. Sangat mubham sekali. Walaupun Anda idhofahkan ke makrifat pun, dia masih mubham. Contohnya ghairuka.
Ghair itu ismun mutawaghil yang sangat teruk di dalam mubham, di dalam ibham, di dalam nakirah. Ghairuka. Siapa itu ghairuka? Hatta sudah dinisbatkan ke makrifah masih tidak jelas. Tapi apa namanya? Asma mubhamah ini levelnya di dalam ibham tidak sampai derajat apa namanya? Ghair ini. Al asma al mubhamah katsiratun minha lafdhu man fi man yakil. Contohnya man fi man yakil. Di dalam Al-Qur'an kalau ada kata-kata man kan maknanya siapapun. Lah siapapun itu siapa? Itu tidak ada ya namanya juga siapapun. Karena itu kata-kata man maknanya adalah mubham. Siapapun itu tanpa tengok orang secara spesifik. Cuma man digunakan untuk siapapun yang dia itu berakal. Nah, ketika di dalam Al-Quran ada kata-kata man, menunjukkan bahwasanya bisa masuk di situ semua afrod tanpa ada batasan angkanya berapa. Fiman yakil, sawaun kanat hadihi syartiyatan au istifhamiyatan au mausulatan. Dibilang lafdhotu man akan masuk umum dan tak kisah man itu adalah man syartiyah atau man istifhamiyah atau man apa namanya mausulah. Apa contohnya man istifhamiyah? Contohnya man indaka. Man indak, siapa yang ada bersamamu? Anda kena menyebutkan siapapun itu. Tak kisah ada 1, 2, 3, 4. Yang penting kalau ada orang berakal di sampingmu, di rumahmu, kena Anda sebutkan siapa itu. Wa mithalu syartiyah wal mausulah. Contohnya syartiyah wal mausulah. Man, syarat dan man dengan makna alladzi. Ada huwal mausulah. Man dakhala dari fahuwa amin. Man dakhala dari fahuwa amin. Kata-kata man di sini bisa dimaknai syartiyah, bisa dimaknai mausulah. Siapapun yang masuk rumahku, maka dia aman. Atau yang masuk rumahku, dia apa namanya? Aman. Maknanya siapapun, beberapa orang Habib, siapapun, berapapun yang masuk rumahku, dia pasti aman. Ya memang itu adalah inti daripada lafdzul am. Dia tak kisah berapapun yang masuk, karena di dalam lafdzul am, afrodnya tidak terbatas di dalam jumlah tertentu. Itu namanya am. Amal mausufah fa innaha la ta'um, berbeza dengan apa namanya? Man yang mausufah. Man yang mausufah. Dia tidak yaum. Marortu biman mu'jabin laka. Tengok, man mu'jabin laka. Aku berjalan bersama seseorang. Setiap man yang dia itu disifati, pasti itu tidak apa namanya tidak umum karena menunjukkan kepada seseorang secara spesifik. Karena apa ya? Sifat membuat makna man itu berubah daripada umum menjadi khusus. Marortu biman mu'jabin laka. Aku berjalan atau lewat bersama orang yang fans beratmu, yang takjub denganmu, yang kagum denganmu. Ai birojulin mu'jabin. Loh, tahu dari mana ya Habib? Man kok maknanya menjadi rojulin? Kalau rojulin, jelas dia bukan umum. Kenapa? Karena umum itu kalau maknanya man dengan makna mubham. Sedangkan birojulin mu'jab bukan apa namanya, bukan mubham lagi, tapi di dalam nahwu namanya mukhassos. Tahu dari mana? Tengok, kalau man tidak ada sifatnya, maka dia umum. Kalau man ada sifatnya, maka dia apa namanya? Khusus. Wa minal asma al mubhamah aidon lafdhotu ma. Dan daripada asma yang mubhamah juga adalah lafdhoh apa namanya? Ma yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Di dalam bahasa Indonesia dan Melayu mungkin diungkapkan dengan kata-kata apapun. Apapun. Sawaun kanat mausulatan au syartiyatan au istifhamiyatan. Tak kisah ma ini ma mausulah atau ma syartiyah atau ma istifhamiyah. Apa contohnya ma istifhamiyah? Contohnya ma indak. Ketika saya datang ke rumahnya Ustadz Azri, saya lapar. Ustadz Azri, ma indak? Punya makanan apa? Apakah saya bermaksud sesuatu secara spesifik? Kan saya kan ingin apapun itu. Anda ada 1, 2, apapun. Maknanya saya ingin umum di situ. Engkau punya apa di sini? Saya tak tanya sesuatu secara spesifik. Ma
Ma indak, apa kalau syartiyah wal mausulah? Ma ja'ani minka akhadtuhu. Apapun yang datang kepadaku darimu, aku akan ambil. Yakni apapun yang kamu berikan kepadaku, akan aku ambil, tak kisah apapun itu. Yakni apapun yang kamu berikan, aku terima. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam kata-kata ma itu, masuk di dalamnya itu banyak sekali afrod, tak kisah jumlahnya itu apa namanya, berapa. Wa kharaja bi syartiyah wa ma ba'daha an nakirah al mausufah hadza huwa yakni. Dan keluar daripada syartiyah wa ma ba'da kan ma syartiyah wa istifhamiyah. Keluar daripada kata-kata ma syartiyah wa ma istifhamiyah an nakirah al mausufah. Kalau nakirah apa namanya? Mausufah. Kalau ma-nya itu apa namanya? Mausufatun binakirah atau ma-nya bimakna syai'. Yang mana syai' itu mausuf dengan nakirah. So, tengok contohnya. Nahu marartu bima mu'jabin laka. Bima mu'jabin laka. Aku lewat dengan sesuatu. Yang sesuatu itu kagum denganmu. Kata-kata ma sama dengan kata-kata man ketika dia itu disifati dengan nakiroh. Akhirnya maknanya bukan umum lagi. Di dalam nahu ini dikatakan dengan mukhossos. Kenapa namanya dengan mukhossos? Apa itu mukhossos ya Habib? Mukhossos itu dia rutbah pertengahan antara ma'rifat dan nakiroh. Dia tidak ma'rifat dan dia tidak apa namanya nakiroh. Namanya apa? Mukhossos. Nahu marartu bima mu'jabin laka ai bisyai'in mu'jabin laka. So, bisyai'in. Akhirnya kata-kata ma bukan maknanya apapun, tapi sesuatu secara spesifik. Sesuatu secara spesifik yang sesuatu itu kagum denganmu. Akhirnya maknanya bukan umum karena dia berbicara sesuatu secara spesifik. Ketika Anda berbicara pasal umum, Anda tidak boleh untuk menspesifikkan makna itu. Ya, itu memang asli daripada makna umum. Wat ta'ajubiyah. Begitu pula yang tidak masuk ma dengan makna umum, kalau ma itu ma ta'ajubiyah. Contohnya apa? Ma ahsana zaidan. Fa innahuma la ta'umman. Ma yang disifati dengan nakiroh dan ma yang menjadi ma ta'ajubiyah itu tidak tidak ya umman, tidak menjadi lafadz umum. Wa minal asma al mubhamah aidon lafdu aina wa huwa lil makan. Aina juga di antara lafdul umum tapi umumnya di tempat. Tak kisah tempat secara spesifik. Kata-kata aina menunjukkan tempat apapun kalau dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Indonesia maknanya itu dimanapun. Syarton kana au istifhaman. Adapun aina itu sebuah syarat atau sebuah apa namanya? Istifham. Nahwu aina tajlis, ajlis. Dimanapun kamu duduk, aku akan duduk. So, tengok kata-kata aina. Di sini kata-kata aina itu tidak menunjukkan satu tempat secara spesifik, tapi dimanapun. Tak kisah saya di sini, di situ, di sana. Yang penting di mana kamu duduk, aku akan duduk juga di situ. Menunjukkan bahwasanya ini adalah umumun fil makan. Tidak menunjukkan tempat secara spesifik. Wa aina tajlis, so, di mana kamu duduk, saya tidak menentukan secara spesifik. Saya hanya bertanya, di mana kamu duduk? Apakah duduk di situ? Terserah. Yang penting saya hanya ingin mengetahui di mana kamu duduk. Kata-kata aina menunjukkan bahwasanya tidak menunjukkan makna tempat secara spesifik, tapi di dalamnya ada makna apa? Umumul makan. Dan daripada asma mubhamah aidon mata. Kalau aina menunjukkan umumun fil makan, maka mata menunjukkan umumun fi zaman, kapanpun, di waktu manapun. Syarton kana au istifhaman, wa huwa maudu'un li zamanil mubham. Dan kata-kata mata itu diletakkan untuk waktu yang tidak spesifik, waktu yang tidak spesifik. Contohnya mata syi'ta ji'tuka. Bila-bila, kapanpun kamu mau, aku akan mendatangimu. Loh iya, kapan itu? Tidak ada waktu secara spesifik. Dan tidak ada batasan waktu. Kapanpun yang kamu inginkan, aku akan datang. Bukankah ini secara makna menunjukkan bahwasanya di dalam mata ada umumun
fi zaman seperti aina umumun fil makan, tidak menunjukkan tempat secara spesifik. Wa mata tajiksuf, bila kamu datang. Bila saya tidak menyuruh dia datang di dalam tempat, di dalam waktu yang khas. Saya hanya bertanya, bila kamu datang. Adapun waktunya, kapan yang kamu inginkan, terpulang kepada kamu. Itu menunjukkan apa namanya umumun fi zaman. An-nau urabi lafdhatul la fin nakirat. Macam yang keempat daripada lafdul umum adalah la fin nakirat, atau yang lebih kita kenal dengan nama la nafiyah lil jenis. Kejap kita dengar adzan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat daripada al-fadul umum adalah la an-nakirat la nafiyah lil jenis. Di sini Sof tengok ya. La di sini menafikan jenis. Maknanya dia menafikan mafhumnya. Ketika mafhumnya itu dinafikan secara otomatis, afrodnya juga dinafikan. Ketika saya mengatakan la rojula fiddar. Kata-kata la rojula fiddar, kata-kata la yang saya katakan saya nafikan dengannya rojula, itu saya tidak menafikan masodiknya saja, tapi saya juga menafikan mafhumnya. La rojula, tidak ada satu jenis rojul pun, tidak ada jenis rojul di dalam rumah. Ketika mafhum daripada rojul saya nafikan, secara otomatis afrodnya pun juga saya nafikan. Itulah yang namanya apa? La nafiyah lil jenis. Berbeda kalau Anda mengatakan la rojulun fiddar. Kalau la rojulun fiddar, itu maknanya bal rojulan. Karena Anda tidak menafikan jenisnya, tapi Anda menafikan jumlahnya. La rojulun fiddar, maknanya tidak ada satu laki-laki di rumah. Nah, kalau dua ada. Tiga ada. Kalau la rojula fiddar, Anda tidak menafikan jumlahnya, tapi Anda menafikan jenisnya dan mafhumnya. Dan ketika Anda menafikan jenis dan mafhumnya, secara otomatis Anda juga menafikan afrod dan masodiknya. Wa minal alfat adalah alal umum lafdotullah an-nafiyah ad-dakhilah alan nakirat. Dibilang, dan di antara lafat-lafat yang menunjukkan kepada umum, lafat la yang nafiyah, yang mana la nafiyah itu masuk ke dalam nakirat. Kalau masuk ke dalam ma'rifat bukan daripada al-fadul umum. Apa contohnya? La rojula fiddar. Tidak ada satu jenis rojul pun, tidak ada mafhum rojul di rumah. Maknanya masodiknya pun juga tidak ada, mafhumnya dinafikan, ya begitu pula dinafikan juga masodiknya. Wa mithluha manafiyah, sama. La nafiyah, manafiyah hukumnya juga sama seperti la nafiyah. Nahu ma'ahadun qaimun ai ma qoma ahadun, sama. Tidak ada satupun yang berdiri, atau ma qoma ahadun juga sama maknanya, menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun yang berdiri. Berapa yang tidak berdiri? Tidak ada batas jumlah yang tetap, dinafikan semua orang yang berdiri, apapun yang berdiri. Wa minal alfat adalah alal umum bihasabil wad' al-fadul jumu'. Lah, sekarang ada lagi al-fadul umum. Al-fadul umum itu menunjukkan umum bukan daripada tarkibnya.
Akan tetapi daripada wada'nya, maknanya memang diletakkan oleh orang Arab, oleh wadi'ul lughah, yaitu orang-orang Arab zaman dahulu, bahwasanya lafadz ini menunjukkan kepada perkara yang umum. Contohnya adalah kulun wajami wasair. Tak kisah dia itu dengan apa namanya, dengan al, dengan lana kiroh, tidak ada lafadz ini saja, walaupun dia itu tidak ada alnya, sudah menunjukkan apa namanya umum. Berbeda dengan rojul. Rojul itu diletakkan di bahasa Arab bukan untuk menunjukkan makna umum. Dia menunjukkan makna umum kalau ditambahi dengan sigohnya umum. Apa itu? Al. Ar-rojulu. Baru dia menjadi umum. Tapi jami' sair sudah dari awal oleh orang Arab diletakkan untuk menunjukkan makna umum. Adalah nafiyah lil jinis atau tidak, ada al atau tidak, tetap dia akan menunjukkan makna umum. Contohnya apa? Kullu rojulin. Kullu rojulin menunjukkan makna umum. Kenapa? Bukan karena rojulinnya, tapi karena apa? Kullunya. Jami'u rojulin. Semua laki-laki lafadz ini menunjukkan umum. Bukan karena rojulinnya, karena rojulinnya itu nakiroh. Yang menunjukkan lafzul umum adalah jami'nya. Sair. Sair maknanya ada dua ya, hati-hati. Kadangkala sair dimaknai sama seperti jami', kadangkala dimaknai baki. Sairul ukola ay bakil ukola. Sairul ukola ay jami'ul ukola. Anda tengok konteksnya bagaimana, siap wasibatul kalam macam mana. Kalau menunjukkan jami', ya dia itu apa namanya, ketika semua ya maknanya jami', ketika tidak maknanya semua ya maknanya apa namanya baki. Ibn Hajar di dalam beberapa kitabnya, beberapa ibaratnya di Tuhfah, sair maknanya jami. Romli menggunakan sair bermakna apa namanya baki. Dua-duanya boleh Anda gunakan. Wakafah, kafah itu juga sama, maknanya juga jami. Wakotibah, wanahwuha, dan selain dari apa namanya, selain daripada lafadz-lafadz ini yang menunjukkan kepada makna apa namanya umum. Ini lafadznya menunjukkan makna umum, bukan sigoh umum ya. Sigoh umum itu hanya 4. Jamak apapun jamaknya, selama dia ada alnya. Mufrad apapun mufradnya, selama dia ada al. Kemudian asma al-mubhamah, kemudian la nafiyah lil jinis. Ini adalah sighah yang mana lafadz apapun ketika masuk di sini, dia akan menjadi umum. Lafadz-lafadz ini tidak semacam ini. Dia adalah memang lafadz yang diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan makna umum, tidak apa namanya birotin nador. Tak kisah terhadap 4 lafadz ini. Jadi ini adalah perkara-perkara yang menurut saya individu apa namanya dari awal memang diletakkan mempunyai makna umum. Berbeda dengan 4 lafadz yang itu, kadangkala Anda akan tengok lafadz yang tidak mempunyai makna umum, kemudian ketika masuk ke dalam salah satu daripada sighah ini, dia akan mempunyai makna umum. Seperti rojulin, maknanya bukan umum, kemudian ditambahi al, baru dia bisa untuk menjadi makna umum. Wallahu a'lam bishawab. Sila jika ada yang bertanya, host kita yang akan datang saja. Silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan apa? Istisna fil mi'yarul umum. Betul tak? Al-istithna mi'yarul umum, betul. Minta Habib apa? Transkip lagi. Al-istithna mi'yarul umum, kalau Anda nak tahu perkara ini lafdul am atau tidak, maka coba Anda tarkib dengan istithna. Kalau dia bisa Anda tarkib dengan istithna dan jumlahnya itu mufidah, maka itu adalah lafdul umum. Contohnya, Anda tengok ada sebuah jumlah. Apa ya? Ana jultul bilad. Jultul bilad maknanya aku sudah melancong ke semua negara. Ini al-bilad ini lafdul umum atau tidak ya? Coba Anda istithnakan. Jultul bilad illa Faransa, kecuali Perancis. Oh, ternyata lafadznya apa namanya jumlahnya menjadi mufidah. Dari situ Anda mengetahui al-bilad ini adalah lafdul umum, adalah lafdun am. Kenapa? Karena bisa diistisnakan. Setiap lafadz yang bisa diistisna, ketahuilah lafadz itu adalah lafdun am. Paham? Paham, Bik. Terima kasih, Bik. Sama-sama. Tanya lagi? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Nak tanya kalau yang asma mubhamah kan, kalau
untuk kalimah ma kan. Contoh Okey. kalau kita kata ma akhasta, so itu dah umum lagi. Ma apa? Ma akhasta, apa yang kau ambil. Betul, itu umum. Kenapa? Karena dia ma istifhamiyah, ma akhadta. Anda kan tak kisah apa yang dia ambil kan? Apa yang kamu ambil? Jadi Anda tidak kisah sesuatu secara spesifik. Apakah ma itu maksud Anda uang, maksud Anda makanan, kepal, orange, kan tiga kan? Apapun itu. Anda tanya apa sebenarnya yang kamu ambil. Apapun yang kamu ambil, katakan kepadaku. Karena itu, ma istifhamiyah di sini maknanya adalah apa? Umum. Tak kisah apapun dan tak kisah berapapun. Ayo. Okey, faham. Terima kasih Habib. Sama-sama. Habib, ada soalan daripada mesej. Apa beza isim mufrad alif lam dan nakirah? Dan bila kita guna nakirah sememangnya terhad sampai angka 9 ya? Ada namanya. Memang semacam itu. Wadahnya semacam itu. Anda akan tengok apa namanya? Di dalam bahasa Arab itu ketika Anda cakap mufrad loh ya, mufrad ya. Rojulun itu maknanya satu laki-laki. Rojulan dua laki-laki. Loh, terus nakirah itu maknanya apa? Loh, nakirah itu ketika Anda mengatakan rojulun, maknanya satu laki-laki. Cuma tidak spesifik siapa laki-laki itu. Tapi maknanya hanya satu laki-laki. Anda tidak boleh untuk memaknai rojulun dengan dua laki-laki. Kalau Anda nak cakap dua laki-laki, rojulan, dua laki-laki. Loh, siapa itu? Ya, tidak tahu. Di situ makna nakirah. Nakirah itu tidak spesifik, tidak diketahui. Tidak diketahui siapa dua laki-laki ini secara spesifik, tapi kita cuma mengetahui jumlahnya ada apa namanya? Dua. Kalau Anda cakap rijal, itu memang 3 ke atas. Nanti ada apa namanya, jam'ul qillah sama jam'ul kathrah. Khusus di dalam jam'ul qillah itu 3 sampai 9. Lah, berapa itu? Saya tidak tahu. Kata-kata ro'a itu rijalan. Ro'a itu rijalan. Oh, saya melihat beberapa orang. Lah, beberapa orang itu berapa? Ya, dia itu 3 sampai 9. Memang semacam itu. Berbeza ketika Anda mengatakan ro'a itu rojula. Maknanya Anda melihat semua laki-laki. Kenapa semacam itu? Memang kaidahnya semacam itu. Di dalam bahasa Arab, orang Arab memakai al-ma'rifah ar-rojula, itu maknanya apa namanya? Umum, semua laki-laki. Jamak ketika tidak ada alnya, dia menunjukkan banyak tapi terbatas. Mufrad yang ada alnya menunjukkan banyak tanpa batas. Kenapa semacam itu? Itu wallahu a'lam, kena tengok, kena tanya orang-orang Arab kenapa meletakkan hal itu dengan makna semacam itu. Wallahu a'lam. Habib, ada soalan lagi. Silakan. Adakah 4 sirah dalam kitab ini adalah contoh-contoh daripada banyak lagi sirah yang lain, ataupun 4 sirah ni adalah ibu kepada huraian yang lanjut? Saya kira memang 4 sigoh ini ibu atau induk daripada sigoh-sigoh yang lain. Dan sigoh-sigoh yang lain imma mukhtalafun fihi atau kembali kepada 4 sigoh ini. Saya pun tengok di Al-Luma sama dengan 4 sigoh ini. Atau di Jam'ul Jawami juga sama kepada apa namanya 4 sigoh ini. Yang lain-lainnya itu imma kembali kepada 4 sigoh ini atau mungkin khilaf di dalam apa namanya, khilaf antara ulama apakah masuk umum atau tidak. Tapi 4 sigoh ini muttafaqun alaihi apa namanya bainal usuliyin. Maknanya semua lafadz apapun ketika bisa dikonvert menjadi satu daripada 4 sigoh ini, maka dia dikatakan apa namanya sigoh umum. Wallahu a'lam. Maknanya 4 sigoh ini macam kilanglah untuk merubah sigoh yang bukan lafadz yang bukan umum menjadi apa namanya umum. Contohnya kitabun bukan umum. Coba Anda jadikan tambahi al-kitabu menjadi umum. Semacam itu. Tapi jami' Anda rubah al-jami'u juga menjadi umum, jami' juga menjadi umum. Tidak kisah. Kenapa? Karena memang jami' ya dulu bima datihi la bisighatihi. Wallahu a'lam. Ayo. Saya kira tak ada dah Habib. Dalam mesej Tak ada? tak ada. Oke, jumpa lagi esok ya. Oke, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bi. Terima kasih.